Pada saat ini, begitu Qin Chen dan yang lainnya tiba, dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka meletus dengan aura yang mengerikan dan menyapu ke segala arah seperti lautan luas, mengunci Qin Chen dan yang lainnya dengan kuat. Melihat kedua orang ini, ekspresi Fang Muling berubah dan dia buru-buru berkata, "Qin Chen, mereka adalah bawahan Dewa Yuandao. Apakah itu kamu, Fang Muling?" Pada saat ini, kedua orang ini juga telah melihat Fang Muling dan yang lainnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar mereka berkata, "Apakah kamu tidak dikejar oleh Raja Tiangang dan yang lainnya?" "Tidak, di mana Raja Tiangang dan yang lainnya?" Ekspresi kedua orang itu berubah drastis, dan senjata muncul di tangan mereka. Sapu tangan hitam muncul di satu tangan. Sapu tangan itu membengkak tertiup angin dan dengan cepat berubah menjadi tirai langit, melayang di antara langit dan bumi dengan keras. Dari langit, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur dalam sekejap. Energi hitam ini melonjak, membuat suara menderu, dan menyapu ke arah Qin Chen dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Di tangan satu orang lainnya, sebuah vajra muncul. Ada tengkorak hitam di atas vajra. Di mata tengkorak, ada dua api hitam menyala, dan menghantam ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Nafas melonjak dari vajra, dan nafas hitam yang mengepul berubah menjadi kerangka iblis hitam. Mereka terus merintih dan dengan cepat menggigit Qin Chen dan yang lainnya, padat seperti lautan luas. Melihat harta karun yang diperlihatkan kedua orang ini, Dewi Linglong bahkan berbisik, 10.000 spanduk iblis, 10.000 Raja Iblis. Dan Tuan Raja Tengkorak, ini adalah dua Master Transcendent setengah langkah di wilayah Bintang 13 Selatan. Mereka juga sangat terkenal. Tentu saja, Dewi Linglong telah mendengar tentang mereka. Kekuatan asal-usulnya melonjak dengan cepat di tubuhnya. Saat dia hendak melawan, dia melihat Qin Chen sedikit tersenyum. "Biarkan aku." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen maju selangkah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah seorang raja melangkah keluar untuk menaklukkan dunia. Dengan satu langkah, kekosongan bergetar, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya serta kerangka yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Kepala tengkorak itu langsung roboh karena keterkejutan Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya, dan dengan raungan, ruang tak berujung melewati tangan besar Qin Chen. Kekosongan itu runtuh, seolah membentuk lubang hitam, menelan semua serangan yang dilancarkan oleh kedua orang itu, dan jatuh dengan keras di atas kedua kepala mereka. "Tidak bagus," ucap kedua master itu terkejut, dan mata mereka tiba-tiba menyusut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen begitu mengerikan. Dalam sekejap, hati mereka menegang, mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Qin Chen. Dalam krisis, mereka menggunakan segala macam metode untuk mencoba melarikan diri dari penangkapan Qin Chen. Pada saat yang sama, keduanya buru-buru mengaktifkan slip giok di tubuh mereka untuk mengirim pesan kepada Dewa Yuandao. Namun, sebelum mereka dapat menyampaikan berita tersebut, tangan besar Qin Chen muncul di kepala mereka, dan semua perubahan runtuh seketika. Di bawah kekuasaan Qin Chen, tempat di mana mereka berdua berada tampaknya membentuk ruang independen. Tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka tidak bisa keluar. Dalam sekejap, keduanya seperti dua lalat, dan mereka langsung ditampar ke dalam kehampaan oleh Qin Chen. Mereka berbaring di sana, tidak peduli seberapa keras mereka melawan, mereka tidak bisa bergerak, seperti ikan di talenan. Kamu, ucap mereka berdua gemetar, terbaring di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. "Katakan padaku, di mana Yuandao Shenzun dan yang lainnya? Bagaimana situasi di dalam?" ucap Qin Chen memandang mereka berdua dari atas. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu berani melawan Dewa Yuandao? Tahukah kamu apa konsekuensinya?" Dewa Yuandao telah berlindung di keluarga Tuoba, tapi... Berisik, ucap Qin Chen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong pihak lain, dan langsung meninju. Mata pria itu membelalak ngeri, dan dia meledak dengan keras. Armor di tubuhnya robek berkeping-keping, pakaiannya hancur, dan tubuhnya roboh dan berubah menjadi kabut darah. Dia tidak bisa menahan serangan Qin Chen sama sekali. Kekuatan aturan jalan muncul dan langsung ditangkap oleh Qin Chen ke dunia kekacauan. Pada saat yang sama,
Kekuatan jiwa melayang keluar dari kabut darah dan langsung ditangkap oleh tangan besar Qin Chen. "Selamatkan hidupku." Jiwa pria itu menjerit ngeri. Tapi Qin Chen mengabaikannya, dan kekuatan jiwa dengan cepat terkikis ke arah pihak lain. Teknik Kaisar Dewa Bintang 9 langsung diaktifkan oleh Qin Chen, langsung mencari ingatan lawan. Tubuh jiwa orang ini menjerit dengan liar, dan dengan ledakan terakhir, jiwa tersebut runtuh, langsung menghilang ke dalam kehampaan, dan jiwanya hancur. Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengambil kembali tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, "Kamu sia-sia, jiwamu sangat tidak bisa dilacak." Lalu, Qin Chen memandang orang lain. Aku akan katakan," ucap Raja Kerangka Tua itu tampak ngeri. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, dia buru-buru berkata, "Dewa Yuandao dan Master Transcendent Klan Gelap memimpin banyak master untuk melacak Raja Dangmo di tempat kekacauan ini. Raja Dangmo terluka parah, asalnya terluka, dan dia pasti akan mati jika dia dilacak oleh Dewa Yuandao. Sementara, kami berdua tetap di pintu masuk, dengan tegas melarang siapapun memasuki tempat kekacauan ini." Qin Chen sedikit mengernyit. Asalnya rusak. Tampaknya Raja Dangmo berada dalam kondisi yang sangat buruk. "Senior, tolong selamatkan hidupku." Sebelum Raja Kerangka Tua selesai berbicara, dia dihancurkan dan diledakkan oleh Qin Chen. Kekuatan jalan yang bergulir langsung didorong ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Qin Chen secara alami tidak membutuhkan prinsip Qi, darah, dan tahu setengah langkah transenden ini, tetapi prinsip-prinsip tersebut sangat bermanfaat bagi Hong Huang Zulong, dan juga dapat memberi makan pohon iblis 10.000 dunia. "Ayo pergi, kita harus menemukan Raja Dangmo di hadapan Dewa Yuandao dan pria transenden Klan Gelap," ucap Qin Chen memeluk Fang Muling dan Dewi Linglong dan dengan cepat menyapu menuju kedalaman tanah kekacauan. Tidak lama setelah Qin Chen memasuki tanah kekacauan, tiba-tiba, beberapa sosok juga muncul di sini. Itu adalah orang-orang kuat yang sebelumnya berada di lembah pohon buah pola ilahi kehampaan. Memindai kekosongan di sekitarnya, orang-orang ini tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan yang rusak dan beberapa baju besi dan jubah yang berserakan. Aura ini seharusnya adalah milik Raja Iblis dan Raja Tengkorak di bawah komando Dewa Yuandao. Salah satu mata pria parubaya itu bersinar dan dia berkata sambil berpikir. Begitu dia mengatakan ini, orang lain di sekitarnya tersentak. Mereka telah melihat beberapa ahli di bawah komando Yuandao Shenzun sebelumnya. Banyak dari mereka adalah master terkenal di wilayah Bintang 13 Selatan, dan mereka secara alami akrab dengan mereka. 10.000 Raja Iblis dan Raja Tengkorak adalah dua di antaranya. Mereka berdua adalah master yang mendekati tingkat transcendent. Mereka tidak dianggap tidak dikenal di wilayah Bintang 13 Selatan. Namun, kedua master ini mati di tangan Qin Chen dan yang lainnya hanya dalam waktu singkat, yang segera membuat rambut semua orang berdiri tegak dan semua orang menggelengkan kepala karena terkejut. Saat ini, beberapa orang diliputi kepanikan. Di mata pihak lain, seorang master yang setengah transenden ibarat memotong melon dan sayur-sayuran, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang master mengerutkan kening. Tanah kekacauan ini adalah tanah harta karun dengan banyak peluang. Kita bisa memanfaatkannya untuk saling mengincar di sini dan menyelidikinya secara rahasia. Mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, ada banyak burung hantu dewa yang merajalela di sini, tapi Raja Dangmo dan yang lainnya pasti telah memasuki bagian dalam tanah kekacauan, yang akan menarik banyak burung hantu dewa. Hanya ada sedikit burung hantu dewa di area luar, dan mereka tidak punya kesempatan untuk menjelajah sama sekali. Kita dapat melakukan pencarian secara diam-diam, dan begitu kita menghadapi bahaya, kita bisa mundur dari grup pertempuran sesegera mungkin. Ide bagus, ucap sekelompok orang tampak bersemangat dan segera pergi dari sini. Pada saat ini, jauh di dalam tanah kekacauan, Qin Chen terbang dengan cepat. Di sekelilingnya, aura liar yang tak terhitung jumlahnya melewatinya. Qin Chen, bisakah kita menemukan Mo Lao seperti ini? Ucap Fang Muling berkata dengan cemas. Tanah kekacauan sangat luas, dan sangat sulit menemukan Mo Lao di tempat seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, melihat sekeliling, kesadarannya terus-menerus merasakan sekeliling.
Di sini, ada jejak fluktuasi spasial. Gumam Qin Chen, sosoknya bergoyang dan dia segera terbang ke satu arah. Dengan pemahaman Qin Chen saat ini tentang hukum ruang angkasa, dia dapat dengan mudah memahami fluktuasi apapun dimanapun di ruang angkasa, dan fluktuasi halus apapun tidak dapat lepas dari persepsinya. Selama dia berfluktuasi di sepanjang ruang ini, dia selalu dapat menemukan seseorang, apakah itu Raja Dangmo atau Master Transcendent Klan Gelap. Selama dia menemukan seseorang, itu akan mudah. Qin Chen terbang cepat melalui tanah kekacauan ini, dan tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba datang dari samping. Itu adalah burung hantu dewa. Ucap Fang Muling dan Dewi Linglong berseru. Namun, bayangan ini muncul begitu saja di depan mereka. Sinar cahaya pedang tiba-tiba lewat. Cahaya pedang ini berisi kekuatan penghancur ruang yang menakjubkan. Itu mengenai bayangan hitam dalam sekejap. Bayangan hitam itu tiba-tiba menjerit, dan monster dengan tubuh hitam berkaki 3 elang muncul, dengan 3 mata di dahinya, menatap Qin Chen, dan langsung tertusuk oleh energi pedang Qin Chen. Bayangan hitam berkaki 3 memandang Qin Chen dengan ganas, berjuang mati-matian, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari batasan kekuatan luar angkasa Qin Chen. Qin Chen memandang sambil berpikir ke arah elang hitam berkaki 3 yang tertusuk oleh energi pedang. Dia melihat riak luar angkasa mengalir pada elang hitam berkaki 3. Riak luar angkasa ini sepenuhnya menggabungkan elang hitam berkaki 3 dengan kehampaan dan menyatu satu sama lain. Tak heran burung hantu dewa ini bisa muncul dan menghilang. Tampaknya burung hantu dewa ini telah berada di alam rahasia Guiksu sepanjang tahun dan telah mengintegrasikan sejumlah prinsip luar angkasa. Gumam Qin Chen, apakah ini burung hantu dewa? Di sampingnya, Fang Muling dan Dewi Linglong juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Meski mereka pernah mendengar tentang burung hantu dewa, ini adalah pertama kalinya mereka melihat burung hantu dewa dalam jarak sedekat itu. Burung hantu dewa membuka mulutnya dengan ganas dan mengeluarkan suara yang keras kepada ketiga orang itu, dengan mata yang gila. Qin Chen mendengus dingin, dan energi pedangnya tiba-tiba meledak. Dengan letupan, burung hantu dewa terbang dengan darah di tempat, yang dihancurkan oleh energi pedang Qin Chen dan menghilang menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, sebuah kristal muncul di antara langit dan bumi. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kristal itu langsung jatuh ke tangannya. Itu adalah kristal yang sepenuhnya transparan yang memancarkan fluktuasi spasial yang menakjubkan. Rupanya, burung hantu dewa ini pasti telah memadatkan kristal luar angkasa saat dia berlatih di tempat reruntuhan ini selama bertahun-tahun. Menyingkirkan kristal luar angkasa, Qin Chen terus terbang. Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Ucap Fang Muling berkata dengan ragu. Ada banyak fluktuasi ruang di depan. Itu pasti aura burung hantu dewa, kata Qin Chen dengan mata menyipit. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Fang Muling terkejut. Tidak, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, ada fluktuasi ruang ketika seseorang lewat di sini sebelumnya. Terlebih lagi, karena ada aura burung hantu dewa di depannya, itu jelas berarti seseorang telah mengganggu burung hantu dewa sebelumnya, dan kemungkinan besar itu adalah Raja Dangmo dan yang lainnya. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Namun, jika ada banyak burung hantu dewa di depan, kita pasti akan terekspos jika kita pergi ke sana. Ucap Dewi Linglong berseru. Belum tentu demikian. Ucap Qin Chen tersenyum, dan jejak fluktuasi ruang dengan cepat muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, auranya menjadi hampir sama dengan burung hantu dewa sebelumnya. Ini, gumam Fang Muling dan Dewi Linglong, mata mereka membelalak. Jika mereka tidak melihat Qin Chen dengan mata kepala sendiri saat ini, hanya mengandalkan persepsi, Qin Chen dalam persepsi mereka telah menghilang. Tampaknya hanya ada sedikit udara yang tersisa di Qin Chen. Saya telah mengetahui fluktuasi spasial pada burung hantu dewa sebelumnya. Ikuti saya, kata Qin Chen diam-diam bergerak maju bersama Fang Muling dan Dewi Linglong. Ada suara samar burung hantu dewa di kehampaan sekitarnya. Fang Muling dan yang lainnya tampak waspada dan tidak berani mengambil napas, tetapi Qin Chen tampak tenang, seolah-olah mereka berada di tanah tak bertuan. Melewati kelompok burung hantu dewa ini, Qin Chen tiba-tiba berhenti lagi. Ada seseorang di sana, bisik Qin Chen melihat ke suatu tempat ke kiri dan lewat dengan tenang. Pada saat ini,
Di suatu tempat di kehampaan jauh di dalam tanah kekacauan, Raja Dangmo bersembunyi di kehampaan yang terlipat dalam keadaan yang sangat berantakan. Saya ingin tahu bagaimana kabar wanita itu. Gumam Raja Dangmo tampak menyedihkan, berlumuran darah dan ada bekas luka di tubuhnya, duduk bersila untuk mengobati lukanya. Dewa Yuandao dan orang kuat klan kegelapan itu, jika aku keluar dari masalah, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ucap Raja Dangmo mengertakkan gigi dan berseru. Namun, meski nadanya dingin dan tegas, wajahnya tetap khawatir. Karena dia juga tahu kalau dia sedang dalam masalah kali ini. Sebelumnya, dia berhasil menggunakan habitat burung hantu dewa untuk melarikan diri dari kejaran Yuandao Shenzun dan yang lainnya. Namun, Yuandao Shenzun dan yang lainnya sangat dekat dan telah menutup area sekitarnya dan mengirim orang untuk terus mencari. Suatu hari nanti, mereka akan mengetahui keberadaan saya. Saat itu, saya hanya berharap wanita itu bisa selamat dan sehat. Gumam Raja Dangmo menggelengkan kepalanya dengan getir. Jika sesuatu terjadi pada wanita muda itu, dia akan benar-benar mati. Pada tahun-tahun itu, dia mendominasi Laut Iblis, tetapi dia menyinggung keluarga Tuoba dan diburu oleh keluarga Tuoba. Penguasa istana Anyulah yang menyelamatkannya dan memberinya kesempatan kedua untuk terlahir kembali. Semua orang di dunia berpikir bahwa dia adalah orang yang jahat dan kejam, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sangat berbelas kasih dan benar. Dia sendiri tidak takut mati, tapi dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia melibatkan wanita tertua. Iblis Dangmo bersila, dan saat dia bernapas, aura hitam menyelimuti tubuhnya, memasuki lubang hidungnya, lalu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kemudian mengalir keluar lagi. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar tempat yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Tentu saja, premisnya adalah jumlah burung hantu dewa tidak begitu banyak. Begitu latihannya berfluktuasi, terlalu banyak dan membuat khawatir para burung hantu dewa di sekitarnya, itu akan menjadi seperti mimpi buruk jika semua burung hantu dewa di langit bergegas ke arahnya. Ini akan sangat berbahaya bagi orang kuat transenden seperti dia. Jika Dewa Yuandao dan datasemen klan kegelapan memaksaku untuk mati, aku akan meledakkan diriku sendiri sebelum aku mati dan menarik semua burung hantu dewa ke sini. Bahkan jika Dewa Yuandao dan detasemen klan kegelapan bisa melarikan diri, aku khawatir mereka akan terluka parah di bawah pengepungan semua burung hantu dewa di langit. Ketika saatnya tiba, wanita muda itu secara alami akan lebih aman dan pasti akan membalaskan dendamku di masa depan. Ekspresi tegas muncul di mata Raja Dangmo. Dan ketika Raja Dangmo sedang berpikir, di luar ruang ini, dua sosok dengan hati-hati menjelajah keluar area ini. Ini adalah dua master transenden puncak setengah langkah. Mereka memiliki aura yang luar biasa, tetapi pada saat ini mereka berhati-hati dan telah menahan semua hukum mereka sendiri. Mereka seperti dua orang biasa. Kesadaran mereka tidak berfluktuasi sama sekali, tapi mereka menggunakan mata telanjangnya untuk mengamati sekeliling. Mereka adalah dua bawahan Dewa Yuandao. Salah satu master transenden puncak setengah langkah melihat sekeliling, wajahnya sedikit gelisah, dan berbisik, "Saudaraku, apakah kita harus melanjutkan pencarian? Meskipun Tuan Yuandao berjanji bahwa kita dapat memeluk keluarga Tuoba, kita harus tetap hidup. Dengan kekuatan kita berdua, apakah kita membuat burung hantu dewa khawatir di sini atau ditemukan oleh Tuan Dangmo? Saya khawatir kita tidak akan luput dari kematian." Orang di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, "Dengan latar belakang kita, hampir tidak ada cara untuk menerobos transenden sendirian. Kita hanya dapat bergabung dengan keluarga Tuoba, yang merupakan yang pertama di wilayah Bintang 13 Selatan. Jika tidak, menurutmu kenapa aku akan mengikutimu? Adapun ditemukan oleh burung hantu dewa dan Raja Dangmo, kita hanya berkeliaran di sini saja. Jika kita benar-benar menemukan Raja Dangmo, kita hanya perlu mengirim pesan kepada Tuan Yuandao." Di tengah kata-katanya, orang di sebelahnya tiba-tiba menunjuk ke depan dengan takjub dan berkata dengan gemetar, "Saudaraku, lihat." Mereka berdua mendongak dan melihat seberkas energi iblis melonjak di tiang gunung di kejauhan. Ada sesosok tubuh duduk bersila di antara mereka. Di tanah kekacauan ini, kesadaran spiritual dari orang kuat yang transenden tidak dapat meluas terlalu jauh, yang juga menghalangi keduanya untuk ditemukan. Pada saat ini, dalam kehampaan tidak jauh dari sini,
sesosok tubuh membawa dua orang ke sini dengan tenang. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Chen. Menurut jejak aura yang bocor dari kehampaan sebelumnya, Raja Dangmo seharusnya berada tidak jauh dari sini. Pikir Qin Chen dengan mata ciptaan terbuka di antara alisnya. Dalam pandangannya, tanah kacau di depannya menjadi sangat jelas, dan fluktuasi ruang di sekitarnya tidak dapat mengaburkan pandangannya. Qin Chen melihat dengan seksama dan melihat prinsip Dao yang tak terhitung jumlahnya bergelombang, menutupi seluruh dunia dengan padat. Prinsip Dao melonjak di kehampaan sekitarnya, yang sangat mempesona. Namun, ini juga sangat berbahaya. Begitu dia membuka mata penciptaannya, dia mengaktifkan teknik takdir untuk menangkap jejak Raja Dangmo. Mata penciptaan melihat ke depan. Saat berikutnya, dia melihat udara hitam samar naik ke langit di kejauhan. Garis hitam ini sangat buram, biasanya tidak terlihat di bawah naungan hukum ruang angkasa, tetapi di bawah pandangan mata penciptaan Qin Chen, garis ini sangat jelas dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apakah itu aura Raja Dangmo? Sepertinya saya telah menemukan tempat yang tepat, ucap Qin Chen tersenyum. Fang Muling dan Dewi Linglong di samping juga menunjukkan kegembiraan. Qin Chen, tunggu apa lagi? Cepatlah, ucap Fang Muling buru-buru berseru. Qin Chen mengangguk dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia melihat ke arah lain dan sedikit mengangkat alisnya. Raja Dangmo sedang menjadi sasaran. Setelah selesai berbicara, tangan kanan Qin Chen menyentuh dahi mereka berdua. Untuk sesaat, mereka juga melihat sekeliling mereka, dan sepertinya ada dua aura yang samar-samar. Dua detasemen setengah langkah itu seharusnya adalah reptil di bawah komando Dewa Yuandao. Tampaknya mereka belum siap untuk mengambil tindakan. Dalam aksi nyata, dua orang mengambil setengah langkah untuk melepaskan diri jelas tidak cukup. Namun, karena kedua transenden setengah langkah ini bersembunyi di sini, kemungkinan besar mereka telah menentukan lokasi Raja Dangmo, dan kemungkinan besar mereka akan melancarkan serangan kapan saja. Orang-orang ini, yang menjaga di sini, pasti baru saja menemukan Raja Dangmo, tetapi mereka tidak ingin menakuti ular itu. Dewi Linglong buru-buru berkata, kalau begitu, ayo segera beritahu Raja Dangmo dan pergi dari sini, kalau tidak kita akan mendapat masalah saat Dewa Yuandao tiba. Jangan khawatir, ini hanya dua bak. Mudah untuk mengatasinya, ucap Qin Chen terkekeh, tetapi ketika saatnya tiba, Anda harus mengambil tindakan untuk mencegah mereka membuat keributan. Setelah Qin Chen selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tidak jauh dari situ, kedua pria itu sedang menyergap di sini dengan cemas. Saudaraku, menurutmu kapan Tuan Yuandao akan tiba? Apa yang terburu-buru? Tanah kekacauan ini sangat berbahaya, dan kita tidak dapat bersuara untuk memberitahu Tuan Yuandao secara langsung. Tuan Yuandao dan yang lainnya telah diperingatkan. Mereka harus terlebih dahulu menentukan lokasi kita, lalu menghindari burung hantu dewa di sekitarnya dan bergabung dengan yang lain untuk datang diam-diam. Untuk mencegah Raja Dangmo melarikan diri lagi, aku khawatir tidak ada yang bisa datang dalam beberapa saat. Kalau begitu, bukankah kita dalam bahaya? Apa yang berbahaya dari hal ini? Kita bersembunyi di sini, selama kita tidak bersuara, apakah kita masih bisa ditemukan oleh siapapun? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke dalam kehampaan. Saudaraku, ada apa? Apakah seseorang datang? Ucap orang di sampingnya terkejut dan tiba-tiba menjadi sangat gugup. Pria itu mengerutkan kening, menatap dengan hati-hati sejenak, sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya ada fluktuasi ruang barusan. Saya pasti salah melihatnya, atau mungkin ada burung hantu dewa yang lewat. Fluktuasinya sangat besar mirip dengan fluktuasi burung hantu dewa. Keduanya mendongak dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada rasa krisis. Tapi sang kakak masih sedikit gelisah. Yang dia praktekkan adalah cara menanyakan hati. Yang terkuat adalah persepsi dalam kegelapan. Mungkinkah dia ditemukan oleh Raja Dangmo? Jika dia benar-benar ketahuan, Raja Dangmo tidak akan berani mengambil tindakan gegabah, dan kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Tapi sekarang, tidak ada pergerakan dari Raja Dangmo. Mungkin karena saya gugup. Haha, persepsimu cukup tajam. Sepertinya jalan yang kamu kembangkan agak menarik, dan aku tertarik padanya. Tepat ketika dia menoleh dan mengamati Raja Dangmo lagi, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinganya.
Kehampaan di sekitarnya sepertinya telah memadat dari air menjadi es dalam sekejap, membeku seketika. Ekspresi kedua Master yang bersembunyi di sini berubah seketika. Siapa? Untuk sesaat, dua Master Transcendent setengah langkah terkejut. Tanpa sadar, mereka berdua tiba-tiba berdiri, dan kekuatan asli yang terkondensasi di tubuh mereka akan menyembur keluar.